Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini bersama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuliakan Engkau lewat kekuatan dan persekutuan kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klafus Sukacita. Firman Tuhan hendak diberitakan, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus bagi kami, baik hamba bahkan kru yang akan menyiarkan channel Klafus Sukacita ini. Tuhan pimpin dan tuntun kami sekalian, berkati juga pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh kesiapan mereka untuk mendengar akan firman Tuhan, menerima lalu melakukannya. Terpuji Kristus. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-18. Galatia pasal 2 ayat yang ke-18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sekali lagi, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diri sebagai pelanggar hukum Taurat. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Galatia pasal 2 ayat 18, kita dituntun dengan tema peringatan terhadap kemunafikan. Peringatan terhadap kemunafikan. Pemirsa, tema ini membawa kita kepada suatu kewaspadaan diri atau untuk lebih mawas diri terhadap iman yang sudah dimiliki, yaitu dibenarkan, dibebaskan oleh Yesus Kristus. Maka jangan seperti orang yang tidak punya pendirian yang tetap, atau jangan sama seperti orang yang mudah terombang-ambing dalam segala situasi. Misalnya, ketika masuk pada suatu kelompok tertentu, lalu didoktrin dan lain sebagainya, padahal sebelumnya ia sudah punya dasar pengajaran, tetapi mudah terpengaruh sehingga yang benar diabaikan dan ikut-ikutan dengan yang sebenarnya hanya menjadi slogan saja. Nah, pemirsa, hal ini yang terlihat dalam kehidupan orang Kristen di Galatia, sehingga Paulus dengan tegas kembali mengingatkan mereka, tapi juga menegur mereka bahwa hukum Taurat yang sudah mereka terima tentunya harus mereka berkaca kembali tentang iman dasar yang telah dimiliki oleh mereka di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Paulus menekankan bahwa jika seseorang membangun kembali tentang hukum Taurat yang begitu kokoh kuat itu, sesungguhnya sudah atau telah dibenarkan oleh salib. Oleh sebab itu, jangan sampai orang yang memegang teguh akan hukum Taurat itu justru ia yang menjadi pelanggar atau melanggar hukum Taurat itu. Nah, ini yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, bahwa bagi dia sesungguhnya apa yang sudah ia miliki, yaitu iman kepercayaan kepada Kristus, bahwa jikalau ia membangun kembali apa yang sudah dia rombak, itu sama-sama ia menyatakan dirinya sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah, pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa jangan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa dunia ini. Milikilah dasar iman yang kuat, kokoh, teguh di dalam Kristus, sehingga ketika rupa-rupa dunia ini mempengaruhi kita, kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terperdaya, tidak mudah terombang-ambing. Hal yang berikut, sebagai orang percaya, jangan sampai kita terlihat rohani, tetapi pada dasarnya kita melanggar hukum Tuhan.
Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Jika memiliki dasar kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, maka jangan terlihat seperti orang munafik. Jangan sampai kita menjadi guncingan karena terlihat rohani, tetapi sesungguhnya kita melanggar hukum Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan terus membawa kita dalam kehidupan yang lebih benar lagi dengan beriman teguh kepada Kristus, lalu kita menunjukkan itu dengan ketaatan terhadap firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini. Kami belajar daripada firman Tuhan supaya kami tidak terlihat seperti orang munafik. Ampuni kami jika selama ini kami terlihat seperti orang munafik, yang di hadapan terlihat baik, namun sesungguhnya di belakang kami melanggar hukum Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan lewat firman. Belajar dari kebenaran akan firman Tuhan yang merupakan nasihat pengajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kami pun mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Lalu kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berkati pemirsa Klafos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, pergumulan, perjuangan, harapan mereka. Allah ada di sana menolong mereka. Terpuji Kristus, Tuhan yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.